I did get an electrical rock music guitar. I can't believe the things I've done. Bad day, having a bad day. What's up sob? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Bubble Boy, bergenre komedi petualangan tahun 2021. Untuk yang belum nonton full filmnya, sebaiknya nonton dulu ya, karena ini full spoiler. Tapi kalau tetap nonton, ya udahlah, lanjut. Menceritakan kisah seorang pria bernama Jimmy Livington yang sejak lahir harus tinggal di dalam ruangan khusus yang tertutup rapat karena memiliki imun tubuh yang sangat lemah. Ketika berumur 4 tahun, ibunya memutuskan untuk membawa dia pulang dan merawatnya di rumah. Mereka tinggal di rumah yang besar dan didesain khusus untuk Jimmy. Kamar tidurnya adalah sebuah balon plastik berukuran besar yang dilengkapi sarung tangan raksasa supaya ibunya dan Jimmy bisa melakukan aktivitas. Sisi rumah juga dilengkapi dengan pipa plastik supaya Jimmy bisa berkeliaran dengan bebas. Ibu Jimmy adalah seseorang yang sangat overprotective dan tidak mengizinkan Jimmy bergaul dengan anak lainnya karena dianggap membawa bakteri yang berbahaya. Ketika beranjak umur 16 tahun, Jimmy tidak sengaja melihat gadis cantik yang baru saja pindah di samping rumahnya. Dan sejak saat itu, Jimmy rajin membersihkan jendela kamarnya, modus, cuma untuk melihat Chloe dari jendelanya. Suatu ketika, Chloe penasaran dan masuk ke rumah Jimmy diam-diam. Melihat Chloe di depannya, Jimmy jadi salting sendiri dan tidak fokus. I'm Jimmy. I'm Chloe, the whore next door. Sayangnya, pertemuan mereka di hari itu sangat singkat karena ibu Jimmy tiba-tiba datang melihat hal itu. Tentu ibunya marah dan melarang Jimmy untuk menemui Chloe lagi karena dianggap bukan wanita yang baik-baik. Namun, keesokan harinya, Chloe diam-diam datang ke rumah Jimmy. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Pada suatu malam, Chloe menyelinap masuk ke kamar Jimmy dalam kondisi yang sedang maboy. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan dia berniat merayakan bersama Jimmy. Chloe berkata kalau dia ingin kado sebuah ciuman dari Jimmy. Namun, apa daya, mereka berdua terpisah oleh balon plastik. Momen itu adalah momen istimewa Jimmy. Untuk pertama kalinya dia merasakan nikmatnya jatuh cinta. Tapi Jimmy takut untuk mengutarakan hatinya. Chloe, karena nggak tahu harus gimana, dia merasa cemburu pas tahu kalau Chloe ternyata berpacaran dengan teman sekolahnya yang bernama Marco. Jimmy hanya melihat mereka dari jendela kamarnya. Dalam hati dia nggak rela dan berpikir andai saja dia tidak terjebak dalam balon plastik ini, mungkin dialah yang menjadi pacar Chloe. Hingga suatu ketika Chloe kembali datang untuk menemui Jimmy. Namun kali ini dia menyampaikan kabar mendadak yang membuat hati Jimmy hancur berantakan. Dia berkata kalau beberapa hari lagi dia akan menikah dengan Mark, yang resepsinya akan berlangsung di air terjun Niagara. Mendengar kabar buruk itu, Jimmy kemudian mengusir Chloe untuk keluar dan menyuruhnya agar tidak menemui dia lagi. Sebelum pergi, Chloe meninggalkan sebuah kotak hadiah untuk Jimmy. Dan keesokan harinya setelah dibuka, ternyata berisi sebuah bola kaca dengan miniatur mereka berdua di dalam yang bertuliskan I love you. Jimmy menyesal karena mengusir Chloe kemarin, dan dia lebih menyesal lagi karena tidak mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya kepada gadis yang ia cintai. I had no idea what I was up against. Akhirnya, dengan tekad dan niat yang bulat, Jimmy berencana untuk pergi menemui Chloe. Tapi dia hanya mempunyai waktu 3 hari lagi sebelum Chloe menikah. Kini dia berhasil mendesain sebuah bola plastik portable yang bisa dipakai untuk traveling keluar rumah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jimmy bisa berjalan-jalan keluar walaupun harus berada di dalam balon. Dia berlari secepat-cepatnya dan menikmati bagaimana rasanya jatuh bangun di jalanan aspal. Pada awalnya dia ingin naik bis, tapi karena harga tiketnya yang mahal dan dia cuma bawa uang receh, mau tak mau Jimmy melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun karena dia nggak memperhatikan jalan, akhirnya Jimmy ketabrak bis dan untungnya bola udaranya menyelamatkan dia. Sekelompok anak muda turun dari bis untuk memastikan Jimmy tidak apa-apa. Kemudian Jimmy bertanya apakah dia bisa menumpang di bis itu sampai air terjun Niagara. Dengan senang hati, para pemuda itu membawa Jimmy masuk ke dalam bis. Semuanya bernyanyi dan ceria, dan Jimmy tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. You guys on
Kemudian para pemuda ini berkenalan dengan Jimmy. Mereka ini ceritanya sedang dalam perjalanan acara perkumpulan di tengah padang gurun. Mereka adalah sekelompok pemuda yang sengaja meninggalkan harta benda miliknya dan memilih untuk mendalami ilmu keabadian. Mendengar cerita itu, dengan polosnya Jimmy berkata kalau mereka ini adalah sekelompok penganut sekte sesat. Karena sakit hati mendengar perkataan Jimmy, para pemuda itu secepat mungkin mengusir dari bis dan meninggalkannya di tengah padang gurun. Sementara itu, ibu dan ayah Jimmy panik setelah mengetahui anak kesayangannya menghilang. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Jimmy sendiri dan sempat mampir ke loket bis di dekat rumah mereka. Petugas loket itu bilang kalau Jimmy dibawa oleh sekelompok anak muda dan mereka kini menuju jalan raya ke arah Las Vegas. Setelah beberapa jam berjalan, Jimmy tak sengaja bertemu dengan seorang anggota geng motor bernama Slim. Jimmy menawarkan bantuan untuk menambal bannya Slim. Kebetulan dia mempunyai alat-alat yang dibutuhkan. Slim awalnya meremehkan dan Slim mungkin juga memiliki tampang yang seram, tapi sebenarnya dia juga orang yang baik hati dan asik. Dia mendengar curhatan Jimmy kalau beberapa saat lalu dia ditinggal begitu saja sama sekelompok pemuda di tengah padang gurun. Slim bertanya pada Jimmy, niatnya mau pergi kemana dan untuk apa? Jimmy kemudian bercerita dengan jujur kalau dia berniat untuk menemui pujian hatinya yang mau menikah dengan orang lain. Setelah dengar cerita Jimmy, Slim kemudian teringat masa lalunya. Dia kemudian menunjukkan sebuah foto di perutnya yang bertuliskan Willfire, yang adalah nama panggilan cewek pujian hatinya. Ternyata Slim juga pernah mengalami nasib serupa dengan Jimmy, yaitu perempuan yang ditaksirnya meninggalkan dia untuk menikah dengan orang lain. Di lain tempat, kelompok pemuda sekte sesat melakukan pertemuan di tengah padang gurun. Pemimpin mereka Jill menunjukkan sebuah pahatan batu zaman purba, kemudian berkata kalau sang juru selamat terjebak di dalam sebuah bola. Mereka harus menemukannya dan membebaskan dari bola itu. Kalau tidak, maka dunia akan kiamat. Sementara itu, Slim dan Jimmy menjadi teman baik. Mereka berdua akhirnya berboncengan dan menuju air terjun Niagara. This is Las Vegas, Jimmy! Amazing, Slim! Go faster, go faster! Ketika melewati Las Vegas, Slim kemudian berencana untuk mampir dan berjudi. Beberapa saat nampaknya keberuntungan ada pada tangan Jimmy. Hanya dengan satu koin terakhir miliknya, dia bisa memenangkan jackpot di kasino itu, yaitu sebuah skuter bermesin. Karena dikejar waktu, Jimmy memutuskan untuk meninggalkan Slim dan menaiki skuter itu menuju tempat tujuannya dan mengenali anak-anak muda itu. Slim marah kepada mereka karena tega meninggalkan Jimmy di tengah padang gurun. Bukannya minta maaf, mereka malah sengaja melindas motor kesayangan Slim sampai hancur berantakan. Di tengah perjalanan, Jimmy tak sengaja tertabrak mobil yang menyebabkan dia terpental masuk ke dalam gerbong kereta api. Ketika sadarkan diri, keesokan harinya setelah bangun, dia kaget bukan main karena sekelompok manusia aneh di dekatnya. Ternyata, kereta tersebut adalah kereta sirkus yang dimiliki oleh seorang pria cebol bernama Dr. Freak, yang kemudian mengejek habis-habisan Jimmy. Merasa jengkel, kemudian Jimmy melemparkan Dr. Freak sampai terpental dan tak sadarkan diri. Dia kemudian menyarankan sekelompok manusia aneh itu untuk pergi sejauh mungkin dari Dr. Freak dan hidup dengan bebas. Was nice of the train man to loan me his vehicle, but if I was ever gonna make it to the wedding on... Kemudian Jimmy masuk ke sebuah restoran berniat untuk mencari tumpangan. Namun dia harus dihadapkan dengan sekelompok warga yang sedang membuli seorang pria India bernama Pushpap. Jimmy berteriak dan menyuruh orang-orang itu agar tidak membuli pria itu. Sheriff kemudian datang dan dia terkejut karena mengira Jimmy adalah pasien yang kabur dan memiliki bakteri yang menular. Akhirnya semua orang di restoran tersebut panik. Kekacauan itu membuat restoran tak sengaja terbakar dengan hebat. Untungnya pria India yang dibela oleh Jimmy tadi datang untuk menyelamatkannya. Membalas kebaikan Jimmy, dengan senang hati dia bersedia mengantarkan ke air terjun Niagara.
Karena ketiduran pas nyetir, Puspap tak sengaja menabrak seekor sapi. Kemudian bersedih karena di agamanya sapi adalah hewan yang suci dan membunuh sapi adalah dosa besar. Melihat Puspap yang sangat sedih, Jimmy jadi nggak tega dan tidak mau membebani Puspap lagi. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Sementara itu, ayah dan ibu Jimmy nggak sengaja bertemu dengan Dr. Freak. Mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama dalam menemukan Jimmy. Slim sekarang punya motor baru, dan geng motor juga ikut untuk mencari sekelompok sekte sesat yang menghancurkan motornya kemarin. Slim kemudian berhenti berniat untuk membeli es krim, namun Puspap pasrah dan menyuruh dia beserta gengnya mengambil es krim sepuasnya. Ketika lagi pesta es krim dan tiba-tiba habis kelompok sekte sesat melewati mereka, lalu sengaja melindas semua motor milik Slim dan kawan-kawan. Sementara itu, Jimmy sudah sampai di kota terdekat. Dia berniat untuk menyewa sebuah taksi. Namun ongkosnya mahal banget dan dia nggak punya duit. Jimmy kemudian mengikuti kontes gulat di dalam sebuah bar. Mr. Alien, that's it! What are you doing here to me? Oh, I saw the sign outside and... dan dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Setelah Jimmy keluar, dia dihadang sekelompok sekte sesat yang kemudian membawanya ke gang sempit. Mereka berniat untuk membongkar bola plastik Jimmy. Namun, sekelompok manusia aneh melihat hal itu dan kemudian datang untuk menyelamatkan Jimmy. Todd? Slim dan kawan-kawan yang menumpang di truk es krim milik Puspap, mereka sempat bertemu Jimmy dan langsung menghampirinya. Dan akhirnya ketiga kelompok itu bertemu, yaitu geng motor, kelompok manusia aneh, dan sekte sesat. Lalu seketika itu juga terjadi tawuran. Kalian lihat aja dah kekocakannya. Free Willy! You're all coming again! Dengan memanfaatkan tiga kelompok itu, Jimmy menggunakan kesempatan ini untuk secepatnya pergi dengan menyewa taksi yang disetir oleh pria tua bernama Peppy. Catch my phone right out from under me. No. Keesokan paginya, Peppy turun sambil nyetir dan mobilnya mengalami insiden yang membuat Jimmy harus terpentar keluar. Jimmy tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian menumpang naik ke sebuah pesawat yang akan take off. Dan Slim tak sengaja menabrak mobil ibu Jimmy. Ternyata mereka berdua saling mengenal. Willfire, wanita idaman Slim, ternyata adalah ibu Jimmy. Pesawat yang dinaiki Jimmy ternyata mengalami kerusakan dan dia nggak sengaja terjatuh di sungai dan jatuh ke air terjun. Tapi dengan tekad yang kuat, dia berhasil sampai ke resepsi pernikahan Chloe. Dia kemudian mendekati Chloe dan membuka bola plastiknya. Jimmy lalu berkata kalau dia rela keluar dari balon plastik dan mati hanya untuk mencium Chloe. Dalam hati sebenarnya Chloe juga jatuh cinta kepada Jimmy. Sejak pertama kali mereka bertemu, setelah mencium Chloe, Jimmy jatuh pingsan, ibunya pun histeris dan menangis di sampingnya. Dan tiba-tiba Jimmy terbangun lagi dan dia tidak merasakan hal apapun setelah keluar dari balon plastik itu. Ibunya kemudian berkata jujur kalau selama ini dia berbohong. Dia sengaja mengurung Jimmy di dalam rumah karena dunia sangat kejam. Melihat perjuangan keras yang dilalui Jimmy, Chloe memilih untuk menikahinya di saat resepsinya. Dia ketemu dengan orang-orang yang selama ini mewarnai petualangannya. Sekelompok sekte sesat sekarang berganti aliran dan memilih untuk mengikuti agama Puspap. Dr. Freak ini menjadi bos yang baik hati untuk para manusia aneh. Sedangkan Slim sekarang menjadi teman baik dengan ayah dan ibu Jimmy. Dan tamat ending yang cukup mengawinkan. Pesan moral yang dapat kita bisa ambil dari film ini adalah janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Al-Imran 139. Cenah. Saya Entong mewakili jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya udahlah, buah kelapa ketiban pala. Jangan lupa subscribe ya. Uria.